kembali lagi sama aku, Fatina. Jadi, podcast kali ini kita akan membahas isu-isu yang udah beredar banget nih, yang udah sering kita dengar, yaitu kriminalitas. Jadi, di sini kita mengundang dua sahabat kita nih, dua narasumber yang hebat banget. Nah, sebelum masuk ke situ, teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya dan sehat selalu. Nah, untuk Aila dan Anugrah, salam sehat ya untuk kalian berdua. Salam kenal dan selamat siang untuk teman pendengar dimanapun kalian berada. Senang bisa ikut berdiskusi dan berbagi pandangan di sini. Halo, salam sejahtera. Terima kasih telah mengundang saya. Saya berharap diskusi kita selama kurang lebih 8 menit berjalan dengan lancar untuk memberi manfaat dan pemahaman yang baru bagi kita semua. Amin, semoga aja ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita masuk ke materi yang pertama. Untuk yang dasar dulu nih, Aira, kira-kira apa sih pengertian dari kriminalitas itu? Nah, berdasarkan pembahasan yang kita pelajari, ada 5 faktor tentang kriminalitas itu bisa terjadi. Pertama, faktor ekonomi. Faktor ini adalah faktor yang paling sering kita dengar dan menjadi pemicu terbesar. Kemiskinan, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, sampai ketimpangan ekonomi. Kadang kita ingin hidup mewah tapi tidak punya cara yang halal dan berbuat jahat demi bisa makan. Dua, faktor pendidikan dan moral. Jika pendidikan yang rendah dan kurangnya pelajaran tentang hukum membuat kita tidak tahu tindakan kita itu salah dan melanggar aturan. Belum lagi kalau sejak kecil kurang ditanamkan nilai-nilai moral, akibatnya rasa tanggung jawab dan rasa malu pun berkurang. Ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan tempat tinggal dan pergaulan itu pengaruhnya sangat besar. Belum lagi kalau sejak kecil kita tinggal di lingkungan yang rawan kejahatan, sering melihat kekerasan, dan pergaulannya bebas, akibatnya orang itu akan terjerumus dalam masalah yang lebih besar lagi. Dan yang terakhir, pengaruh teknologi dan media sosial. Zaman sekarang pengaruh teknologi dan media sosial itu seperti dua mata pisau. Di satu sisi memudahkan hidup, di sisi lain membuka peluang kejahatan baru seperti penipuan online, peretasan, dan pencurian data-data. Nah, lupa banget ya penjelasannya, Aira. Ternyata penyebabnya itu ada beragam macam, mulai dari ekonomi, lingkungan, sampai teknologi. Nah, kita beralih pada Anugrah ya. Betul sekali, Os. Dampak yang ditimbulkan sangat luas, serius, dan merugikan kita semua. Tidak cuma korban saja yang dapat menderitanya, tapi lingkungan sekitar juga terkena dampaknya. Ada 4 dampak utama yang bisa saya sebutkan. Dampak yang pertama, dampak fisik dan materi. Ini yang terlihat jelas. Korban bisa kehilangan barang berharga, uang, aset, bahkan bisa mengalami luka fisik, cedera, bahkan yang paling parahnya adalah kehilangan nyawa. Kerugian ini tidak bisa digantikan kembali. Yang kedua, dampak psikologis atau kejiwaan. Dampak ini seringkali terlupakan, padahal dampaknya paling lama terasa. Korban biasanya mengalami trauma mendalam, rasa takut, kecemasan berlebihan, dan gangguan tidur. Tapi bukan cuma itu saja, masyarakat di sekitar juga jadi merasa tidak aman, waspada berlebihan untuk keluar dari rumah. Yang ketiga, dampak sosial. Kejahatan merusak keharmonisan masyarakat, rasa aman hilang, lalu timbul rasa saling curiga. Keempat, dampak ekonomi dan pembangunan. Daerah yang tingkat kriminalitasnya tinggi biasanya akan dihindari oleh investor atau pengusaha. Siapa sih yang mau menanam saham yang tidak aman? Akibatnya ekonomi daerah jadi lesu, lapangan kerja jadi sedikit, dan pembangunan jadi lambat. Nah, benar banget poinnya Anugrah. Jadi, teman-teman, untuk mengatasi kriminalisasi ini tidak hanya diberikan kepada polisi saja. Karena lebih baik kita sebagai masyarakat juga harus membantu untuk menyelesaikannya. Ini bukan diselesaikan untuk hukum saja ya, tetapi kita bisa terlibat dalam menyelesaikannya. Nah, langsung saja kita ke intinya, yaitu bagaimana sih cara menyelesaikannya, apa sih yang harus kita cegah untuk kriminalisasi ini. Bisakah Anugrah menjelaskan lebih detail lagi? Tentu, dari materi dan pembahasan ini, poin pentingnya yaitu mencegah itu jauh lebih penting dan utama daripada sekedar menindak pelaku saja. Menangkap penjahat itu penting, tapi lebih penting supaya
kita tidak tergantung jadi penjahat. Dan yang paling penting dan perlu dipahami, penanggulangan ini tidak bisa dilakukan sendirian. Itu harus ada kerjasama dan yang harus kuat antara pemerintah, aparat, sekolah, keluarga, dan seluruh masyarakat. Langkah-langkah dan utamanya adalah satu, pemerintah harus berupaya keras membuka lapangan kerja, menumbuhkan, memberdayakan ekonomi masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Kalau kebutuhan dasar terpenuhi, tekanan ekonomi berkurang, peluang orang berbuat jahat karena alasan ekonomi pun makin kecil. Kedua, pendidikan dan pembinaan karakter. Sekolah dan keluarga punya peran besar, jangan cuma mengajar nilai akademis, tapi wajib tanamkan nilai moral, agama, etika, dan pemahaman hukum sejak anak kecil. Yang ketiga, peran aktif masyarakat. Kita harus bangun kembali kepedulian lingkungan, kenali tetangga itu rendah, atau siskambling, awasi lingkungan sekitar, dan berani lapor ke pihak berwajib kalau melihat situasi atau hal yang mencurigakan. Keamanan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Keempat, dampak ekonomi dan pembangunan. Daerah yang tingkat kriminalitasnya tinggi biasanya akan dihindari oleh investor atau pengusaha. Siapa sih yang mau menanam saham yang tidak aman? Akibatnya ekonomi daerah jadi lesu, lapangan kerja jadi sedikit, dan pembangunan jadi lambat. Yang kelima, pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi itu seperti kita memasang CCTV untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitar kita. Betul sekali, tanya dari saya, kriminal itu seperti yang menentukan apa yang ada di masyarakat kita. Kalau ada yang berbuat jahat, dari level dulu, maka sebenarnya akan menangkap wujudnya melalui kejahatan. Jadi solusinya yang harus diperbaiki dari akar masalahnya, bukan hanya menutup sampulnya saja. Wah, jelas dan lengkap banget ya penjelasan dari dua narasumber kita. Nah, inti dari materi ini yaitu kriminalitas tidak muncul begitu saja. Justru kriminalitas itu muncul karena ada kekurangan ekonomi dan lain-lain. Dan cara mencegahnya itu seperti yang dikatakan mereka tadi. Dan juga dampaknya itu bisa untuk ke semua masyarakat. Dan juga itu bisa mengakibatkan mental rusak dan yang lain-lain. Nah, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk dua narasumber kita, Aira dan Anugrah ya. Semoga di materi selanjutnya kita bisa berkumpul untuk satu seri materi selanjutnya. Terima kasih. Semoga dengan diskusinya kali ini kita bisa berperan aktif dalam menjaga lingkungan kita. Terima kasih kembali. Mari kita mulai perbaikan dan dari diri sendiri dan lingkungan terdekat kita ya.